Om Swastiastu. Pemirsa, seusai dilantik menjadi penjabat atau PJ Gubernur Bali Selasa 5 September 2023, Irjen Pol Purnawirawan Sang Made Mahendra Jaya menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program pembangunan Wayan Koster yang ditandai dengan adanya 44 tonggak penanda Bali Era Baru. Bahkan program yang dilaksanakan dengan visi Nangun Satketilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru diperkuat dengan kebijakan dan program lainnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bali. Saya Madi Sukadenekarang kembali hadir di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru yang akan mengangkat sebuah topik, yaitu bagaimana komitmen PJ Gubernur Bali terhadap visi Nangun Satketilo ke Bali. Sudah hadir tamu-tamu saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Dr. Sukawati Lanang Putra Perbawo SHM Home. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, sekaligus seorang seniman Bali yang sangat luar biasa. Om Swastiastu Pak Lanang. Apa kabarnya Pak? Sehat selalu? Sehat selalu. Salam merah putih tentunya. Oke, terima kasih sudah hadir Pak Lanang. Dan di sebelah Pak Lanang yang di tengah ada Dr. Ana Agung Gede Remawa. Beliau adalah Wakil Rektor 1 ISI Denpasar. Om Swastiastu. Pak Agung, sehat selalu ya. Baik, terima kasih juga sudah hadir di kesempatan kali ini. Dan yang paling di ujung ada Bapak Nyoman Kena, beliau adalah Ketua PHDI Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Nyoman Kena selalu. Salam Pancasila tentunya, baik. Merah Putih dan Pancasila. Baik, terima kasih. Kita akan mengangkat sebuah topik bagaimana komitmen PJ Gubernur Bali terhadap visi Nangun Satketilo ke Bali. Seperti yang kita ketahui Bapak-Bapak, beberapa waktu lalu, tepatnya pada Selasa 5 September 2023, kita mengetahui sudah terjadi serah terima jabatan dari mantan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster terhadap PJ Gubernur Bali Bapak Sang Made Mahendra Jaya. Saya ke Pak Lanang dulu. Pak Lanang, ini kalau kita Pak Lanang melihat pasti mengikuti juga ini perkembangan di Bali Niki sendiri. Apa yang Anda tangkap dengan pernyataan PJ Gubernur Bali saat terserah terima jabatan pada waktu itu? Ya, pertama-tama kalau saya lihat sosok figur beliau ini kan tidak asing di Bali karena beliau mantan Direskrim Polda Bali, seorang jenderal yang paham betul tentang persoalan Bali, di mana saat persoalan-persoalan preman beliaunya adalah yang ikut mengatasinya sebagai Direskrim, kemudian ke Jakarta sebagai staf ahli Menteri Dalam Negeri. Kalau secara kemampuan saya sendiri maka tidak ada masalah, bahkan luar biasa putra Bali yang bisa meraih sampai bintang 2 dan dari kemampuan luar biasa. Termasuk juga beliaunya kan memang dari kepolisian, dari prajurit Bayangkara, karena menurut Bung Karno kan seluruh rakyat adalah Bayangkara Revolusi. Ya, itu katanya Bung Karno tanggal pidato 1 Juli tahun 46. Jadi saya pikir ini sangat luar biasa, tetapi yang harus dilihat bagaimana tentang komitmennya ke depan. Perlu diketahui setiap PJ sudah diatur dalam Permendagri nomor 4 2023, begitu juga setiap pimpin di Bali juga diatur dalam, ada Undang-Undang Provinsi Bali dan ada Perda 4 2023 tentang haluan Bali ke depan sampai 100 tahun. Artinya setiap pemimpin ke depan sebelum aturan itu diubah tentunya harus berpatokan pada hal itu. Apalagi dalam Permendagri 4 2023 pasal 15 dinyatakan bahwa PJ Gubernur dimanapun ya, tidak hanya di Bali. Karena Permendagri ini mengatur PJ Gubernur, PJ Bupati, dan PJ Wali Kota. Bagaimana tentang proses diangkatnya dan apa saja yang boleh dan tidak boleh dikerjakan oleh PJ Gubernur, PJ Bupati, dan PJ Wali Kota yang menjadi patokan aturan bersama sejak putusan MK itu dikeluarkan. Salah satunya dalam dilarangnya PJ Gubernur itu apa yang dilakukan adalah di dalam pasal 15, satu tidak boleh melakukan mutasi. Yang kedua tidak boleh melakukan pemekaran daerah dan tidak melakukan pertentangan atau melakukan kebijakan yang bertentangan dengan pemimpin sebelumnya. Dan tidak boleh membatalkan izin-izin yang dikeluarkan oleh pemimpin sebelumnya. Jadi sangat rigid diatur dalam Permendagri itu, maka saya yakin karena
Pak Sangmadi Mahendra adalah staf ahli Mendagri pasti sudah tahu dan ikut membuat peraturan itu, maka dia sudah tahu sejauh mana kapasitas dan kemampuan dia dalam melakukan regulasi. Hal itu bisa larangan itu bisa dilakukan atau dibantah atau bisa dihindari bila mendapat persetujuan dari Mendagri. Jadi kapasitasnya memang sudah dibatasi. Sehingga bedanya antara PJ dengan gubernur yang terpilih adalah secara konsep, kalau dia PJ adalah appointed political, sedangkan kalau yang dipilih adalah elected political. Jadi official yang ditunjuk dengan official yang by pemilihan tentu mempunyai hak-hak yang berbeda, termasuk juga mempunyai legitimasi yang berbeda, termasuk juga akan mempunyai relasi yang berbeda antara yang dipimpin dan masyarakatnya. Nah ini tentunya saya yakin Pak PJ Gubernur pasti tahu tentang kapasitas itu, apalagi beliau adalah seorang staf ahli Mendagri dan lebih gampang berkoordinasi ke Mendagri tentang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diatur. Seperti siapapun nanti ke depan yang akan jadi pemimpin setelah nanti ada pemilihan di 2024 November, juga dibatasi bahwa Undang-Undang Provinsi Bali dalam pasal 5, dalam pasal 6 sudah menyebutkan karakteristik di Bali pembangunannya harus sudah nggak bisa dibantah. Undang-undang ini kan adanya Trihite Karana dan Nangon Satkerti Loke Bali. Dalam pasal 5 itu sudah jelas disebutkan. Dan karakteristik pembangunan di pasal berikutnya ditentukan harus mencerminkan memelihara alam Bali, budaya Bali dan manusia Bali. Wah ini kita makanya bersyukur juga kepada Pak Wayan Koster ya bisa memperjuangkan undang-undang ini dan pasal-pasal yang adiluhung dalam arti melindungi adat istiadat Bali termasuk konsep-konsep yang adiluhung sudah masuk dalam undang-undang. Bahkan dalam pasal berikutnya disebutkan adalah mengakui adanya desa adat dan subak di Undang-Undang Provinsi Bali 15 2023 itu. Nah itu menjadi kalau namanya pemimpin siapapun pasti itu patokan pegangan yang utama. Yang kedua dalam Perda 4 2023 tentang haluan pembangunan Bali 100 tahun juga disebutkan bagaimana pembangunan Bali ke depan sehingga itu menjadi pijakan bersama baik provinsi maupun kabupaten. Bagaimana dulu, bagaimana Bali sekarang dan bagaimana Bali ke depan secara rinci juga sudah diatur dalam Perda itu. Saya pikir itu yang menjadi patokan dan kenapa Pak PJ melakukan pasti akan menindaklanjut dan meneruskan karena tidak hanya persoalannya dengan Gubernur Pak Wayan Koster yang dulu karena dia dengan undang-undang dan perda itu. Nah, itu masih berlaku secara hukum normatif masih berlaku. Jadi bisa dikatakan karena adanya undang-undang tersebut. Ya, undang-undang itu pasti mengikat secara hukum positif. Ya. Dan perda itu juga mengikat. Siapapun itu, mau PJ, mau bupati, mau siapapun yang ada di Provinsi Bali dan pemerintahan yang ada di Bali harus berpatokan kepada undang-undang. Kalau dia tidak mau ya berarti melanggar undang-undang dong. Saya pikir tidak ada yang berani melanggar undang-undang sebagai pejabat publik karena pasti akan masyarakat akan menilai mengkritisi terhadap persoalan itu. Baik, jadi bisa dikatakan ini kekhawatiran dari masyarakat terhadap pemimpin PJ atau bisa dikatakan PJ baru Niki sendiri sekian persennya. Ya karena tadi saya bilang ada keterbatasan hukum. Ada keterbatasan hukum. hukum. Itu secara filosofi kan Bali ini yang manajemennya One Island One Management kan sudah dituangkan dalam Undang-Undang Provinsi Bali dan nilai-nilai filosofinya ada di situ. Sekarang kan saya tanya siapa sih pemimpin Bali yang akan mau bertentangan dengan Trihite Karana kan nggak mungkin. Yang mau bertentangan dengan atau melanggar Nangun Satkerti Loke Bali tentang Wane Kerti, Atme Kerti, mungkin juga termasuk Segara Kerti dan Jenane Kerti kan itu hal-hal yang memang sudah menjadi filosofi dan konsep bersama. Tidak bisa lagi dibantah, itu konsep yang sudah memang visioner yang harus kita jaga bersama-sama Bali, alam Bali, manusia Bali dan kebudayaan Bali. Baik, Bapak-Bapak kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih. Kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana komitmen PJ Gubernur Bali terhadap visi Nangun Satkerti Loke Bali masih kita angkat di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Saya masih ke Pak Lanang.
kita mengetahui ketika terjadi serah terima jabatan dari gubernur yang lama Bapak Wayan Koster terhadap PJ Gubernur Bali ini sendiri, Mendagri pun bahkan menyebutkan konsep pembangunan yang dibuat di Bali tahun 2018 sampai 2023 ini Bapak Wayan Koster di bawah 100 tahun ke kepemimpinan, depan. iya bahkan 100 tahun ke depan ini ya sangat baik, kemudian tertata dan sistematis, dan itu harapan masyarakat Bali Niki sendiri agar dilanjutkan kembali seperti itu. Betul, sebetulnya kan ini yang saya bilang, bahkan Pak Mendagri bilang sebagai strong leader ya Pak Wayan Koster sudah meletakkan konsep-konsep dasar pembangunan Bali. Yang sulit adalah memang mengimplementasikan karena menjalankan. Contoh tadi Nangon Sakerti memelihara dan memuliakan segara, Danu. Ini bisa nggak kira-kira bagaimana cara implementasinya nih? Kita tahu bahwa setiap orang Bali, yang namanya orang Bali pasti menten melis ke segara, pasti melisnya ke Danu. Dan Danu adalah tempat air, sumber air yang ada hanya ada di Bali, di kepulauan seluruh Indonesia hanya di Bali yang ada catur Danu. Dan itu semua sumber-sumber pengairan orang Bali. Bahkan orang Bali saking dari dulu ya, tidak hari ini saja. Kita diwarisi saking masyarakat Balinya berterima kasih kepada Dewi Danu, kepada air yang sudah membuat sawahnya, membuat mupu, membuat jadi panennya luar biasa. Pasti terakhir setelah panen itu ngaturang pekelem sebagai ucapan terima kasih kepada air, kepada Dewi Danu. Seluruhnya saya tanya hampir subak-subak itu begitu mupu aturang pekelem. Tidak mupu pun bisanya ngaturang ampura, misalnya apa yang terjadi. Itu artinya apa? Itu kan konsep dari dulu. Namanya menghargai Wanekerti, termasuk di Segara juga. Orang sekarang mau ngaben setelah dibakar pasti ke Segara, lagi di Angke dan sebagainya. Kan harus Segaranya juga atau pantainya juga harus bagus, kemudian juga harus bisa sama-sama dijaga. Saya pikir dalam nilai-nilai itu tidak ada yang salah dan konsepnya luar biasa. Karena saya lihat kan dari pemaparan dan konsep itu kan tidak hanya mendapatkan dari pemikiran-pemikiran pejabat dulu atau leluhur kita yang dulu sebetulnya. Mereka para konseptor dan yang dicetuskan oleh Pak Wayan Koster ini kan menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada. Kalau Bung Karno bilang penyambung lidah rakyat saja, atau kalau dibilang Pancasila seperti filosofi on groundslah, filsafat dasar yang ada di masyarakat yang diambil dari nilai-nilai masyarakat atau nilai leluhur yang kita punya sebetulnya. Jadi tidak akan banyak bertentangan karena itu memang nilai yang ada di Bali. Berarti ada langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh PJ Gubernur untuk menindaklanjuti pembangunan dan masalah-masalahnya yang belum selesai di Bali? Betul. Program-program realnya apa? Yang saya dengar kemarin diskusinya PJ sekarang lebih mengkonkretkan atau lebih diutamakan dulu tentang persoalan kemiskinan dan stunting atau persoalan masyarakat di tingkat bawah. Itu prioritas-prioritas silakan. Itu kan bagian juga dari Atmekerti dan Jenanekerti, kita harus dorong. Tetapi konsepnya kan tidak berubah, cuma di dalam program dan implementasinya. Nah yang menarik begini sebetulnya hari ini, jangan sampai PJ Gubernur saja sudah dibatasi oleh Permendagri tentang kewenangannya. Jangan sampai malah di bawahnya Sekda yang berlebihan mengambil langkah-langkah yang sebetulnya harusnya diambil oleh PJ. PJ aja ada keterbatasan, apalagi Sekda. Sekda itu adalah sekretariat daerah yang hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh PJ Gubernur. Baik, bisa dikatakan langkah yang pertama adalah adaptasi terlebih dahulu kah? Betul, konsolidasi di internal menjadi penting oleh PJ Gubernur terhadap OPD yang ada termasuk Pak Sekda, apa yang menjadi kewenangan dan prioritas program Nangon Sakerti Loko Bali dalam tataran implementasi, kemudian bagaimana penjabarannya dan siapa yang menjalankannya dan siapa yang kalau kami sih dari dari pengamat yang lebih utama adalah selain konsolidasi adalah bagaimana juga menyampaikan melalui humasnya Pemda harus dihidupkan kembali agar lebih leluasa menyampaikan apa nanti program utama dari PJ ini dalam rangka menindaklanjuti 1 tahun ke depan karena ada keterbatasan. PJ ini hanya bisa 1 tahun dan diperpanjang 1 tahun. Kemungkinan besar PJ Gubernur ini umurnya 1,5 tahun sampai 27 November. Kurang lebih November akan terjadi pilkada seluruh Indonesia. Kalau dihitung November dengan sengketa dan dilantik kira-kira Februari, Maret, April, kira-kira Maret lah yang akan ada terjadi pelantikan gubernur yang baru di 2025. Jadi hampir 1,5 tahun lebih lah PJ ini. Bila diperpanjang karena nanti kan kalau Septembernya diangkat kemarin dengan
keputusan presiden. Jadi ini SK-nya SK presiden nih PJ Gubernur atas nama presiden yang melantik Mendagri, tapi SK-nya presiden. Kemudian di September 2024 akan berakhir. Apakah nanti diperpanjang? Nanti akan ada evaluasi juga dari tim Mendagri dan presiden. Bahkan ada juga kabar bahwa bisa saja pilkada serentak akan dilakukan lebih awal itu kan seperti memang itu. pertarungan di tingkat nasional ya. Baik, Ada baik. ide seperti itu dari Bawaslu yang menyatakan, tetapi bagaimana nanti itu kan tergantung dari tetap KPU, dalam hal ini juga DPR dan Presiden. Tentunya kalau nanti 14 Februari terjadi pemilu presiden, kira-kira pelantikan ada Agustus 2024. Nanti di Agustus 2024 atau misalnya presiden yang baru yang memutuskan bersama DPR hasil pemilihan 2024 di Februari itu yang akan memutuskan bagaimana kira-kira pilkada yang akan berikutnya di November ini. Baik, Pak Lanang tadi mengatakan ini adaptasi sangat penting sekali dilakukan oleh PJ Gubernur kita. Baik itu bersama staf Sekda dan pimpinan OPD, kemudian tokoh masyarakat juga perlu diajak, kemudian lembaga desa adat dan agama. Seperti itu. Ini memerlukan waktu yang cukup lamakah untuk beradaptasi, walaupun kita mengetahui PJ Gubernur Bali kita walaupun kelahiran Bali belum banyak begitu bergaul dengan staf Sekda dan pimpinan OPD juga. Saya pikir dengan dia pernah beberapa institusi dari Kapolres, pernah jadi juga di Reskrim sama jadi staf ahli. Dengan pengalaman beliau. Saya pikir bisa. Memang pertama pasti dikonsolidasi internal. Ya. Baik Sekda di OPD bagaimana menjalankan roda birokrasi ini. Kemudian tentu saja kedua eksternal, seluruh eksponen masyarakat yang sangat penting dari desa adat, misalnya Gerie, Puri, tokoh-tokoh masyarakat. Dan saya pikir Pak PJ sudah punya agenda itu. Saya pernah diskusi beberapa hari yang lalu, dia akan ada agenda itu. Setelah hari ini masih ke Mendagri ada konsolidasi mungkin seluruh PJ di seluruh Indonesia. Setelah itu adalah konsolidasi di internal, setelah itu pasti di eksternal. Beliau akan juga datang ke tokoh-tokoh masyarakat dan termasuk tokoh Puri, tokoh Gerie yang kira-kira bisa membantu dalam rangka konsolidasi pembangunan Bali ke depan gitu. Dan itu sudah menjadi semacam kebiasaan para pemimpin di Bali yang datang, apakah itu gubernur, bupati, polda, pangdam, sudah biasa. Sudah menjadi pakem lah para pemimpin Bali untuk bisa melakukan baik itu konsolidasi di internal maupun konsolidasi di eksternal masyarakat Bali. Begitu. Baik. Saya ke Pak Agung Gederai Remawe selaku Wakil Rektor 1 ISI Denpasar. Kita mengetahui ini 3 konsep pembangunan Bali yang sudah kita ketahui dari kepemimpinan Pak Koster Cok Aceh Niki sendiri menitik beratkan pada alam, kerama Bali seperti yang disampaikan Pak Lanang Nike dan juga kebudayaan seperti itu. Nah, bagaimana Bapak melihat ini langkah dari PJ Gubernur Bali Niki sendiri untuk menindaklanjuti program-program yang baik kemudian menyempurnakannya dari sisi kebudayaan kita? Hal-hal yang terkait dengan hubungan kebijakan Gubernur pemerintahan Pak Koster dan Cok Aceh beserta berbagai kebijakan aplikatif lainnya yang kami pikir dalam dunia pendidikan itu sangatlah baik ya. Kenapa? Jadi tidak salah juga Pak Mendagri meminta agar PJ Gubernur itu melaksanakan garis-garis yang telah diberikan dasar oleh pemerintahan Pak Koster dan Cok Aceh, karena kalau kami mengamati dari sisi seni dan budaya, kebijakan yang dilakukan pemerintahan Koster dan Cok Aceh ini sangat dekat dengan apa yang dicita-citakan, yang esensial yang dicita-citakan leluhur orang Bali. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena dari konsep Nangun Satkertih Loko Bali itu dekat sekali dengan konsep yang tertuang dalam berbagai lontar yang dilaksanakan, diideasikan, diterapkan, dicita-citakan oleh leluhur orang Bali, yaitu tentang tidak hanya Trihita Karana tetapi yang lebih luas yang disebut di dalam Satkertih Loko Bali itu Padma Buana. Kalau dalam teks lontarnya itu kita, memang lontar ini langka ya, namanya Krebuana ya. Kita lebih dekat dengan itu dan pemerintahan ide, konsep
teori yang disampaikan oleh gubernur kita yang menurut saya sangat baik untuk masyarakat Bali. Apa sebab? Sekarang kita tahu persis bahwa alam Bali, manusia Bali memang perlu kita pikirkan kembali gitu loh. Kita sudah tidak sama lagi dengan apa yang dicita-citakan leluhur, dan Koster Chok Aceh ini memberikan konsep sangat bagus. Apa sebab? Tidak hanya konsep ya, tapi dari sisi aturan yang sangat fundamental dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Peraturan Daerah ini sangatlah baik. Jadi oleh sebab itu saya berharap, dan mungkin saya sependapat juga dengan permintaan Pak Menteri Dalam Negeri, agar PJ Gubernur kita memang secara konsisten bisa meneruskan ini, karena tidak ada kekayaan kita, tidak ada lainnya ya, kekayaan alam tidak ada, tapi kita hanya punya manusia Bali, budaya Bali, seni Bali yang memang saya pikir harus dipertahankan. Dan konsep ini sangat, saya bilang sangatlah dekat dengan cita-cita leluhur orang Bali. Ya, baik. Selama kepemimpinan Wayan Koster dan juga Chok Aceh Nizki sendiri, kita juga lihat bagaimana dari sisi pembangunan infrastruktur, keberhasilan beliau di Pelabuhan Segitiga Emas di Sanur, kemudian pembangunan pusat kebudayaan Bali di Kelungkung yang masih tertunda Niki sendiri. Apa yang Anda lihat? Ya, terima kasih. Jadi ini cita-cita besar, dan saya dari sisi seni dan budaya di Bali menyampaikan terima kasih yang teramat sangat, karena ternyata beliau kan concern di seni budaya ini sangat luar biasa, terbukti dari cita-citanya untuk membangun pusat kebudayaan Bali, karena Art Center kan kita tahu sudah terlalu kecil ya. Pak Lana mesti tahu gimana kita berkreativitas, gimana kita mengembangkan seni dan budaya kita lebih jauh, karena anak-anak kita sekarang lebih kreatif, lebih inovatif, bebas, dan tapi kebebasan ini tentunya tanggung jawab budayanya ada di pundaknya, yaitu tetap melestarikan spirit seni budaya Bali. Jadi apalagi kalau kita lihat sarana prasarana ya, saya pikir bagus sekali ya, jalan ya, pelabuhan ya, bahkan objek-objek wisata baru itu dilakukan oleh pemimpin kita yang saat ini mungkin sudah digantikan oleh PJ ya selama lebih kurang 1 tahun ya. Jadi saya pikir layak untuk dilanjutkan, bila perlu diperkuat gitu. Apa sebenarnya Satkerti Logo Bali, kan tidak hanya 6 aja. Dari Segara Kerti, Danau Kerti, Jana Kerti, Wana Kerti, tidak hanya itu aja sebenarnya. Masih ada beberapa hal yang memang perlu kita muliakan. Dan ini penting karena saya melihat seperti danau kita, laut kita, hutan kita itu memang harus sudah kita perhatikan. Kalau tidak, ya risikonya Bali yang kecil ini pasti akan bermasalah sangat besar ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bisa dikatakan ini mesti dilanjutkan sehingga bisa selesai sesuai dengan tahapan perencanaannya, seperti itu kah? Iya, kalau saya pikir. Kalau kita lihat dari sisi pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan pusat kebudayaan Bali di Kelungkung. Ya, kalau saya pikir Pak Koster dan Wakil Gubernur yang pada saat pemerintahannya itu, saya pikir punya komitmen yang kuat untuk bisa menyelesaikan itu, sehingga Bali punya fondasi yang kuat dan esensial, tidak keluar dari spirit cita-cita leluhur kita. Baik. Itu harapan dari bukan hanya dari harapan Anda, tetapi harapan masyarakat Bali tentunya. Jadi masyarakat akademis khususnya dalam bidang seni dan budaya juga sangat apresiasi terhadap pemimpin-pemimpin kita yang memang concern untuk menghidupkan seni budaya Bali. Baik. Kita akan rehat, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana komitmen PJ Gubernur Bali yang terhadap visi Nangun Satkerti Logo Bali. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana komitmen PJ Gubernur Bali terhadap visi Nangun Satke Tilo ke Bali masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Saya ke Pak Kenak Numun, Pak Nyoman Kenak selaku Ketua PHDI Provinsi Bali. Bapak, selama kepemimpinan 2018-2023 dari Pak Wayan Koster dan juga Cok Aceh Niki sendiri, bukan hanya kita melihat dari apa yang sudah dilakukan dari sisi pembangunan infrastruktur, kemudian apa-apa yang sudah dilakukan, kemudian kita juga melihat bahwa desa adat, kemudian apa yang dikuatkan lagi dengan beberapa kebijakan yang diambil oleh Bapak Gubernur Bali. Seperti apa Bapak melihatnya terhadap kepemimpinan PJ Gubernur Bali 1 tahun ini nantinya? Om Swastiastu, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Pertama, saya menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih dulu kepada Bapak Wayan Koster yang telah dan Cok Aceh yang sudah berandedung mengabdi untuk Bali 5 tahun yang sudah luar biasa perkembangannya. Selanjutnya selamat kepada Sang Made Mahendra Jaya yang sudah begitu agresif sekali, antusias akan mendukung program dari Bapak Gubernur yang terdahulu, yaitu Nangun Satkerti Loko Bali. Artinya bahwa dalam implementasinya untuk menjaga harmonisasi alam Bali itu harus dijaga sesuai dengan sastra yang ada, yaitu kalau tidak salah itu Uttarakanda, Dewa Prana Bangsul, itu sudah jelas sekali bahwa itu semua alam Bali beserta isinya harus dijaga. Nggak boleh itu diganggu gugat. Itu kalau itu diganggu berarti alam Bali ini akan murka. Alam Bali ini akan hancur sesuai dengan Atharwaveda disebutkan. Satya Bradradam Ugram Dikseta Pebrahma Yadnya Pratiwi Darayanti. Artinya bahwa segala sesuatu yang dijalankan oleh pemerintah baik yang terdahulu ataupun penggantinya nanti Sang Made Mahendra Jaya ini harus selalu acuannya adalah aturan yang dijabarkan disampaikan tadi oleh Pak Lanang. Segala aturan itu sudah mutlak, nggak boleh bertentangan dengan aturan itu sendiri. Itulah kunci dari keberhasilan seorang pemimpin. Nah selanjutnya di samping aturan itu sendiri untuk menjaga keseimbangan alam ini, Sang Made Mahendra Jaya ini harus bisa mengendalikan diri, kontrol artinya tape. Dalam pengendalian diri itu harus bisa mana yang harus diselesaikan lebih dulu, mana belakangan. Dan adat budaya Bali yang mutlak harus dipertahankan. Karena tanpa yadnya, tanpa dikse, tanpa harus mengorbankan sesuatu, Bali ini pasti akan hancur. Makanya baru pertama kali saya sendiri melihat kiprah dari Sang Made Mahendra Jaya ini luar biasa. Berarti sehari setelah dilantik sudah melakukan gebrakan. Pertama mengunjungi mungkin puri-puri ataupun langsung suan ke masyarakat dan sekaligus bertemu dengan OPD. Berarti itu melakukan suatu gebrakan yang luar biasa, think out of box. Ya berarti setelah dilantik udah langsung action. Nah artinya bahwa analisa dari permasalahan di Bali ini sudah diketahui mungkin sebagai seorang pemimpin yang menerapkan di samping sifat-sifat pemimpin sebagai seorang menerapkan sifat astebrata, jadi panca upaya sandi itu sudah diterapkan. Upeksa, mayu berarti sudah menganalisa permasalahan yang ada. Nah sekarang tinggal menganalisa yang disebut dengan upeksa dulu. Kan gitu, selanjutnya sampai nanti akan mengambil suatu tindakan apa-apa yang perlu dilakukan sampai dilanjutkan ke kasus hukum ataupun harus dilakukan pendekatan secara persuasif. Baik, Bapak melihat tentang perhatian terhadap pembangunan yang berhubungan dengan adat istiadat, seni budaya dan kearifan lokal yang menjadi supporting pembangunan kepariwisataan juga Pak Nyoman Kenak? Dari kalau kita melihat dari latar belakang beliau, berarti kan orang Bali asli, orang Hindu pasti tahu tentang adat budaya Bali itu sendiri, kan gitu. Nah sekarang
masalah kepemimpinan itu udah dikaitkan tadi dan dijelaskan oleh Pak Lanang bahwa sangat paham sekali sesuai dengan latar belakang beliau. Tapi sekarang bagaimana caranya mengimplementasikan itu budaya Bali itu udah biar melekat di hati beliau kan gitu. Pemimpin yang sekarang ini bahwa karakter Bali itu harus melekat bagaimana caranya mengubah image masyarakat. Nah seperti kendala-kendala sekarang adalah budaya Bali itu nggak pernah ada menghujat di medsos gitu, banyak salah satu contoh. Beliau harus tanggap juga kan, bisa mengeliminir tentang hoax yang ada di masyarakat, bagaimana caranya melalui yang disebut dengan catur naya sandi. Mungkin akan menganalisa ada namanya Bedo, Samo, Dano, dan Dando. Mungkin salah satu yang harus diterapkan oleh beliau untuk menerapkan adat budaya Bali itu sendiri. Baik. Saya ke Pak Lanang. Pak Lanang, apa yang sudah kita ketahui, adaptasi pun sudah dilakukan oleh PJ Gubernur Bali kita. Langkah berikutnya adalah menindaklanjuti seperti kata Pak Lanang dan juga Pak Wakil Rektor 1 ini sendiri, menindaklanjuti program-program yang baik dan menyempurnakannya. Kemudian menyelesaikan program yang belum selesai dilakukan untuk kemajuan Bali yang sejahtera dan damai serta menuju kearifan lokal Bali ini sendiri. Nah, kita mengetahui ini juga gebrakan dari gubernur kita yang dulu Pak Koster dan juga Cok Aceh Niki sendiri terkait Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023. Seperti apa Pak tentang Provinsi Bali? Ya, kalau Undang-Undang Provinsi Bali 15 2023 kan sudah disahkan, sudah berlaku. Bali bersyukur juga Pak Cok Aceh, Pak Koster, Pak Cok Aceh, DPR, seluruh masyarakat Bali berjuang untuk itu. Karena dulu kan sejarahnya itu tarik ulur dari undang-undang istimewa, pernah undang-undang khusus dan lain sebagainya. Di masa pemerintahannya beliau berhasil mengkonsolidasi seluruh kekuatan politik dan masyarakat sehingga itu disahkan. Sehingga kita punya sudah undang-undang yang menjadi milik kita sendiri tanpa lagi bergabung dengan NTB dan sebagainya. Ya, Dan bisa yang dikatakan ini memberikan kewenangan bagi Bali untuk mengembangkan daerahnya dengan iya, kebijakan. sudah jelas di undang-undang itu. Ya. Selain eksistensi Bali dan bagaimana pembangunan Bali ke depan, apa karakteristiknya itu sangat jelas. Pasal 5, pasal 6, pasal berikutnya itu sudah sangat jelas. Yang saya senang dan masyarakat sangat senang pasti semua adalah nilai-nilai tadi yang sampaikan, konsep leluhur kita masuk di situ. Enggak gampang itu. Tidak gampang memperjuangkan saya ini kapasitasnya dulu pernah jadi di kehakiman, di hukum HAM itu legal drafting, penyusun undang-undang dari tahun 97 sampai 2002 sebelum ke KPU Bali. Saya pernah menyusun undang-undang dari korupsi sampai pada undang-undang kemerdekaan menyampaikan pendapat pada sampai dengan money laundering. Maksud saya tahu bagaimana pertarungan pengesahan menjadi undang-undang itu tidak gampang secara nasional. Kalau Perda mungkin di sini, kalau di undang-undang kan pasti di Jakarta. Menjelaskan bagaimana kepada Mendagri, menjelaskan bagaimana kepada DPR Komisi 2, kemudian bagaimana hal itu bisa disahkan dan nilai-nilainya masuk. Dari DPR RI yang ada sekarang, teman-teman gubernur dan bupati seluruhnya sebenarnya berjuang untuk bisa disahkan. Dan nilai-nilai itu masuk, yang saya senang sekali lagi, ada Trite Karana masuk, kemudian Angun Satkerti dan menguatkan alam budaya Bali, manusia Bali, kebudayaan Bali, desa adat, subak. Itu kan hal-hal lokal genius yang ada disahkan menjadi undang-undang. Nah kan sekarang kalau ada yang tidak mau dengan itu nih, jangan-jangan bukan orang Bali nih. Kalau udah seperti itu nilainya, udah disahkan, saya pikir nggak ada lah. Saya yakin nggak ada, karena ini adalah warisan leluhur, sudah masuk undang-undang, tinggal diimplementasikan. Dan saya pikir gubernur sekarang, PJ sekarang sudah tahu itu, karena dia juga ikut membantu pada saat mau diproses menjadi undang-undang Provinsi Bali, karena dia staf ahli Mendagri, dia tahu itu dan apa isinya juga beliaunya tahu. Maka dari itu kemarin kan sudah sepakat bahwa tetap sesuai dengan koridor, tetap sesuai dengan visi misi yang sudah dijalankan, dan undang-undang Permendagri 4 2023 juga menyatakan begitu. Tidak boleh PJ gubernur seluruh Bali, seluruh Indonesia nih PJ bertentangan kebijakannya dengan gubernur sebelumnya. Gak boleh. Namanya dia appointed political adalah pejabat yang ditunjuk. Tidak sama dengan pejabat yang dipilih. Karena keterbatasan
legitimasi dan itu dia ada keterbatasan juga kewenangan yang diberikan. Tetapi ini urusan pemerintahan kan harus berjalan. Seperti misalnya APBD, penyusunan APBD, terus pos-pos mana yang misalnya secara reguler yang harus berjalan, misalnya pembiayaan terhadap gaji gitu kan harus jalan, nggak mungkin nggak ada PJ, maka tidak ada daerah yang kosong tanpa pemimpin, maka ditunjuklah untuk mengisi kekosongan sampai pemilu kada di November 2024. Dia ditunjuk tetapi ada keterbatasan kewenangan. Dan kemudian nanti baru penyusunan RPJBM dan RPJMD untuk ke depan saat setelah pemilu dilakukan atau setelah disahkannya pemilu hasil pemilihan umum pilkada yang akan datang gitu. Jadi saya pikir itu yang harus disampaikan kepada masyarakat, sangat beda antara tugas dan kewenangan PJ gubernur dan gubernur yang terpilih baik melalui election dengan appointed. Dia ada keterbatasan karena 1 tahun ini aja untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Gitu. Baik, kembali lagi dengan terkait dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang berhasil diperjuangkan pada saat kepemimpinan Wayan Koster dan Cok Aceh Niki sendiri. Salah satu kebijakan yang dibuat adalah pemungutan untuk wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali untuk lingkungan dan budaya kita. Ya itu boleh, dapat dilakukan. Sebenarnya harus segera dibuat perdanya Harus untuk menindaklanjuti itu. Perda sudah ada, nomor 6 sedang- tahun 2023 itu sendiri bagaimana Pak? Sedang proses kan ini Sedang harus proses. disosialisasikan. Baik. Dan semoga juga bisa berjalan dengan baik, akan itu menambah PAD Bali. Ya, dan itu juga bisa untuk melakukan PAD sehingga nanti tentunya ketika PAD nambah pembangunan di bidang infrastruktur seperti yang sedang berjalan ini menjadi perhatian karena ketika penyimpangan informasi dan komunikasi termasuk pengetahuan di Bali itu akan berbahaya juga dalam pemerataan pembangunan. Baik, kalau kita lihat ini dari sisi pembangunan infrastruktur, keberhasilan dari Pak Wayan Koster dan Cok Aceh Niki sendiri dengan pelabuhan segitiga emas di Sanur, kemudian namun menyebabkan kemacetan Pak. Itu yang menjadi PR Ya juga. itu makanya kan kebijakan gubernur itu harus gayung bersambut di Pemda dan di desa-desa adat. Baik, Ini mungkin bapak-bapak yang desa adat tahu karena desa adat ini terus terang provinsi membuat konsep. Bangun Sakerti, pola pembangunan sampai 100 tahun. Tetapi sebagai pelaksana nanti otonom desa adat ini banyak persoalan. Artinya banyak persoalan, artinya dia punya otonomi, tapi kadang-kadang ada yang bersinggungan. Contoh tadi yang macet itu. Bagaimana sebenarnya pengaturan di situ? Karena misalnya di Sanur di sebelahnya itu ada lahan kosong mau ke sana nggak bisa dan lain sebagainya. Ini kan ada di Pemda dan desa adat yang bisa mengatur. Itu setiap pembangunan pasti mempunyai implikasi. Maka harus sama-sama sebetulnya baik pemerintah provinsi, kabupaten, desa adat harus mengatur bersama-sama bagaimana bisa menanggulangi. Nggak ada pemimpin yang bisa berhasil kalau tidak didukung oleh masyarakatnya, kurang lebih begitu. Ya kalau pemimpin misalnya tidak didukung, ya oke dipilih kemudian besok disorakin nggak mau didukung, ya nggak jalan. Mau jalan ke A di sana dihambat, apalagi Perda desa adat memberikan otonomi untuk itu. Tapi ini yang maksudnya pemerintahnya sebuah konsep, sudah punya program, ya didorong, dirangkul, dan harus didukung lah. Kalau misalnya yang kurang ya kita kritisi, yang sudah bagus ya kita jalankan, kan itu sebetulnya. Baik, Kan? selain Pusat Kebudayaan Bali di Kelungkung, kemudian Turya pada Tower KBS 6,0 Kerti Bali di Buleleng. Jangan lupa juga ada shortcut Oh ya, Singaraja tinggal Bangun. beberapa titik, saya orang Singaraja seneng sekarang. Ser gitu. Ya mudah-mudahan inilah contohnya yang saya bilang kita harus juga objektif ya. Apa yang menjadi parameter keberhasilan suatu pemimpin kan sekarang tidak bisa dibilang, oh karena saya senang saya bilang berhasil, oh saya tidak senang tidak berhasil. Ukur saja bagaimana pendapatan per kapita, pertumbuhan dari zamannya waktu corona sekarang dari min sudah jadi plus, bagaimana tentang jumlah stunting, bagaimana rakyat miskin, bagaimana tentang pembelajaran, itu semua bisa dilihat. Dan itu di BPS punya tolak ukur. Kalau dia meningkat ya kita harus hargai. Tapi kalau dia menurun, ya kita harus kritisi, kan gitu. Nah saya lihat semuanya grafiknya bagus semua. Dibanding nasional dan dibanding Bali sebelumnya. Ya kita harus berikan apresiasi. Sudah ada angka-angka yang mengukur tingkat keberhasilan melalui pemerintahan yang sekarang. Dan kita harus juga hargai. Nah PJ juga harus menghargai itu. Apa yang masih kurang, mungkin stuntingnya nurun sedikit, sekarang harus diturunkan lagi. Bukan menurun kepada orang-orang berikutnya, maksudnya angkanya yang menurun. Kemiskinnya menurun bukan miskin kepada anak cucunya, tapi angkanya maksudnya terus menurun begitu. Baik, Bapak-Bapak kita rehat lagi nih, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana komitmen PJ Gubernur terhadap visi Nangun Satker Tilo ke Bali.
Sesaat lagi. Ya, komitmen PJ Gubernur Bali terhadap visi Dangun Satket Tiloko Bali masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Saya ke Pak Agung Niki selaku Wakil Rektor 1 ISI dan Pasar Niki sendiri. Nah, apakah terhadap kita melihat Niki sekali lagi alam, kerama Bali, kebudayaan masih menjadi konsep pembangunan Bali Niki sendiri. Pembangunan untuk kebudayaan Bali sendiri. Nih, tantangan yang dihadapi Bali ke depan seperti apa? Pak Agung melihatnya. Ya, terima kasih. Jadi tantangan besar sebenarnya yang kita hadapi adalah kalau dari pemuliaan Jana Kertih itu kan artinya kita harus mencerdaskan masyarakat Bali juga kan dari personal ke personal sehingga orang Bali memiliki pemikiran yang kritis dan tentunya estetis ya. Jadi kritis. Nah ini yang penting kita lakukan pemeliharaan juga karena kalau tidak begitu, karena kan banyak masyarakat sebenarnya yang pragmatis gitu ya. Kalau misalnya diberikan langsung gitu baru wah ini bagus gitu. Padahal kalau menurut kami ini dari hasil pemikiran dan tinjauan analitis tentang berbagai kebijakan yang sudah dilakukan oleh masanya Pak Koster dan Cok Aco ini sangat mendasar, esensial. Nah, tantangannya itu ada di gimana sumber daya kita sekarang akibat perubahan ini yang paling keras itu media ini ya, media digital ini kalau kita tidak selektif kita selalu menjadi subordinat ya. Jadi selalu ya boleh diturunkan gitu orang Bali. Padahal orang Bali memiliki cara berpikir yang bagus. Bagus. Gimana ya? Orang-orang di luar itu sangat percaya kalau orang Bali itu rasionya bagus, sensitivitasnya bagus. Artinya mudah lah, bisa dibuktikan lah dengan beberapa pemimpin yang dari luar Bali memimpin di Bali itu pasti lebih mudah ya, beliau itu lebih mudah jadi orang Bali taat gitu. Nah ketaatan ini kan harus kita jaga ini. Nah ketaatan itu sekarang sudah disusun juga dalam konsep. Misalnya perjuangan, saya setuju ini apa yang disampaikan Pak Lanang itu perjuangan pemerintahan Pak Koster dan Pak Cok Aceh itu berat, jadi tidak mudah untuk mengesahkan undang-undang provinsi yang dari tahun 57 ya Pak Lanang ya, tidak jadi kan, sekarang jadi sangat luar biasa. Baik, bisa dikatakan ini 5 tahun kepemimpinan ditambah lagi dengan COVID yang melanda, seperti itu Bapak melihatnya? Kalau saya dengan konsep bagus ya dengan esensial bagus tentang Bali ya saya pemerintahan ini mesti harus dilanjutkan. Dari hasil pemikiran ini jangan pragmatis ya, tapi kita lihat karya-karya beliau, konsep-konsep beliau sangat esensial bagi kami, esensial. Jadi penting untuk ada orang yang memang komitmen tentang seni budaya Bali itu. Kalau tidak ya risikonya sudah disampaikan tadi. Ini dari Pak PHDI juga sudah sampaikan, Bali ini bisa cepat sekali kena pengaruh yang kan sekarang orang pragmatis ya. Contohnya misalnya orang berhasil pasti kapital, tidak dari kebahagiaannya menjadi orang, tapi selalu kapital ukurannya kan enggak mesti gitu. Orang Bali ya sudah bahagia, ya enggak harus kapital kan, enggak harus. Jadi dia bahagia hidupnya ya itu sebenarnya cita-cita lama. Baik. Jadi manusia Bali gitu. Ya baik, saya ke Pak Nyoman Kenak Niki selaku Ketua PHDI Provinsi Bali. Bapak melihat komitmen seperti Pak Lanang mengatakan ini PJ Gubernur Bali ini sendiri prioritasnya adalah untuk menurunkan kemiskinan ekstrim dan menurunkan angka stunting. Kalaupun kita melihat ini angka stunting mengingat Bali secara nasional ini paling rendah ya secara nasional. Nah, peran desa adat Niki sendiri seperti apa nantinya? Terima kasih. Saya sependapat bahwa tugas dari PJ sekarang harus
menurunkan stunting yang belum sampai titik nol, kan gitu. Kemiskinan juga, walaupun kemarin sempat turun sepanjang pemerintahan Pak Koster, yang namanya manusia, pemimpin itu manusia kan, nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Nah sekarang bagaimana caranya untuk mengeliminir hal-hal tersebut? Berarti komunikasi, koordinasi dengan aparat desa adat itu harus terbuka. Nah sekarang itulah fungsinya tadi, seperti apa yang Tian sampaikan, voting out of box. Berarti Bapak Gubernur yang ada sekarang, PJ-nya itu harus turun, melakukan sesuatu koordinasi dengan masyarakat setempat, tidak menerima laporan dari bawahannya, walaupun itu mesti kan harus bisa menerima. Tapi kalaupun lebih sempurna, alangkah baiknya kalau PJ yang sekarang ini bisa langsung turun. Berarti di samping memang meningkatkan yang namanya popularitas, elektabilitasnya juga akan sesuai dengan sastra itu, seseorang pemimpin yang turun ke lapangan itu menunjukkan dirinya adalah seorang pemimpin yang murni dan juga bisa mewujudkan fisiknya untuk bisa kelihatan lebih awet. Niatan kuru karmatwam. Karma joyoyi hakar mana, sarira yatra picate na pracidayat akar mana. Nah paling enggak karena aparat yang terbawah berada di tingkat desa adat, berarti kan kita harus pemerintah itu, PJ itu harus komunikasi dengan aparat terbawah, bukan di desa adat aja, tokoh-tokoh agama, seluruh masyarakat tanpa kecuali itu harus didengung-dengungkan bahwa ini loh program kita, bahwa dalam tingkatan sifat ataupun boleh dikatakan 4 karakter pemimpin itu yang namanya beda, sama, terus dano ini yang harus bisa memprioritaskanlah apa yang harus kita prioritaskan. Kayak selalu stunting itulah yang harus segera dieliminir oleh PJ itu sendiri dengan bekerjasama dengan instansi terkait. Ya, kembali lagi dengan perhatian terhadap pembangunan yang berhubungan dengan adat istiadat, seni budaya dan kearifan lokal yang kita miliki saat ini sendiri, perayaan Tumpak Niki sendiri. Beberapa saat lagi nanti kita juga akan merayakan Tumpak Klurut ya, Niki sendiri. Nah, apa harapannya Bapak Niki sendiri terhadap PJ Gubernur Bali Niki sendiri? Ya, seperti tadi kan nggak boleh lepas. Kita di Bali ini nggak boleh lepas dengan yang namanya upekara itu sendiri. Di dalam Atarwo tadi yang sebutkan, Atarwo Weda itu pengendalian diri dan juga persembahan, pemujaan, yaitu Brahman itu sendiri harus mutlak itu untuk keseimbangan jagat ini. Memelihara wujud implementasi dari Tumpak Krulut nantinya. Tumpak Rulut itu di samping memang memperbaiki, mengimplementasi dan juga memberikan tentang makna dari Tumpak Rulut itu sendiri, harus bisa sarana upakara itu mutlak harus dilaksanakan. Sekarang Bali tanpa upakara nggak Bali namanya, kan gitu. Walaupun kecil, yang namanya buah, bunga dan air kan itu mutlak. Makanya dalam teknis keseimbangan jagat ini, yadnya itu harus mutlak dilaksanakan dalam hal Tumpak Rulut yang akan datang. Berarti dengan kata lain ini harus tetap dilaksanakan. Harus tetap dilaksanakan sesuai dengan imbauan gubernur yang dan tumpak-tumpak yang lainnya juga yang sudah bukan tumpak Rulut dilakukan. aja, dan banyak lagi dan tumpak-tumpak sekarang, karena selama setahun ini, selama 6 bulan ini kan ada 6 tumpak yang semuanya mesti kita rayakan secara bergilir itu dengan kualitas yang sama nanti dengan upakara itu sendiri, kan gitu. Di samping memang pemahaman tentang arti makna tumpak itu sendiri. Baik. Saya ke Pak Agung. Pak Agung, dengan apa yang sudah kita ketahui selama 5 tahun belakangan ini sendiri, dari sisi kebudayaan kita juga sudah mengetahui banyak sekali event-event yang dilaksanakan yang berhubungan dengan seni budaya kita sendiri. Harapan Pak Agung terhadap PJ nanti? Oke, terima kasih. Jadi Pak Karang, jadi saya sebenarnya berharap banyak dari contohnya Pesta Kesenian Bali, kemudian Festival Seni Bali Jani dan juga event-event yang lainnya. Ya, jadi Bapak PJ Gubernur, kebetulan saya belum kenal beliau, jadi saya meyakini karena beliau orang Bali yang juga pernah di luar, jadi akan mengamati persis gimana Bali dari sejak beliau menjabat di pusat di berbagai tempat, dan saya yakin beliau bisa concern pada program-program yang telah digariskan
Apalagi tadi kayaknya karena ada undang-undang dan perda itu kan wajib itu. Wajib ya, bukan harus lagi tapi wajib kalau ada undang-undangnya. Dan kebetulan memang konsep esensial ini sangat dekat dengan cita-cita leluhur kita. Jadi saya, dan buktinya banyak ya, misalnya di kampus kami tidak hanya bicara kan, tapi kampus kami juga atas konsep beliau untuk mengembangkan seni budaya memang dibangun. Jadi kami menerima hibah dari Pak Gubernur untuk memperbaiki berbagai fasilitas yang ada di Isi Denpasar. Itu faktual, jadi sudah kami nikmati hasilnya dan mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan oleh Bapak PJ Gubernur sehingga Bali memang punya konsep yang utuh yang mengacu pada nilai-nilai yang memang ditetapkan oleh leluhur orang Bali, sehingga kita tidak perlu kesana kesini lagi, kita cukup melestarikan, mengembangkan dan memajukan budaya Bali ini. Saya pikir cukup untuk generasi kita ke depan. Termasuk juga dengan pembangunan pusat kebudayaan Bali di Kelungkung ini, Pak. Ya, apalagi ini akan saya dengar sih programnya sangat besar gitu programnya, luar biasa. Kalau ini jadi ya Bali pasti akan istilahnya seperti Indonesia sekarang dilirik kembali menjadi orientasi masyarakat dunia. Bahkan kami ya walaupun kecil di Isi Denpasar itu atas berbagai kebijakan Pak Koster dan Cok Aceh kan kami ada beberapa kerjasama dengan Eropa juga. Jadi untuk membangun, mengembangkan dan memajukan Bali ini. Baik, harus dilanjutkan dan bisa selesai sesuai dengan tahapan perencanaannya. Pak Lanang, dengan pengalaman di kepolisian, kemudian jabatan lainnya yang pernah diemban oleh PJ Gubernur Bali Niki sendiri, harapan terhadap PJ Bali Niki sendiri, Gubernur Bali Niki sendiri agar hambatan kemudian yang menjadi sandungan dalam pembangunan infrastruktur bisa diatasi, bisa dikatakan demikian. Ini akankah berpengaruh terhadap APBD kita nantinya, Pak? Bapak melihatnya nanti. Ya pasti kan pembahasan APBD tidak hanya PJ, ada DPRD Bali yang secara politik fraksinya masih PDIP dan fraksi yang mendukung Pak Wayan Koster juga masih banyak. Selain itu tadi ada undang-undang yang membatasi. Tapi secara konsep kan selain yang sudah ada di Undang-Undang Provinsi Bali, kemudian dituangkan dalam beberapa perda, itu harus juga menjadi patokan sebagai pemimpin. Makanya Trisakti Bung Karno bilang bahwa harus berdaulat bidang politik, berdikari bidang ekonomi dan tadi kebudayaan, berkepribadian dalam kebudayaan itu dikonsepkan betul sama Pak Koster dan Cok Aceh, sehingga konsepnya juga tentang romantika, dinamika dan dialektika Rodinda dalam setiap tahapan zaman itu sangat rigid di dalam 100 tahun dilakukan oleh Pak Koster dan Cok Aceh. Ini luar biasa. Maka dari itu sebetulnya di demokrasi juga sekarang gini. Tahun ini tahun politik. Tahun ini tahun politik sampai nanti di 2024. Ingat demokrasi ini kita sedang berproses. Artinya gimana? Seperti Jokowi. Kita sudah pilih Jokowi. Setiap orang pasti ada kekurangan, nggak mungkin karena dia bukan dewa, dia bukan kesempurnaan yang datang. Tapi kita lihat Pak Jokowi dengan seadanya seperti itu dan tingkat kepuasan masyarakat tetap di atas 70%. Dalam demokrasi ini kan luar biasa. Biarkan dia memimpin sampai selesai. Sama seperti Pak Koster, tingkat kepuasan pemerintahan masih bagus. Dalam demokrasi kalau kita sudah pilih biayanya lumayan loh, hampir kalau nggak salah kemarin pilkada 200 miliar, sekarang pilpres pileg ini hampir 7 triliun. Itu biaya lumayan. Nah kalau kita sudah terpilih, siapapun terpilih nanti, yuk kita 5 tahun sambil diawasi. Kalau mau misalnya tidak cocok ya nanti saat pemilu ke depan harus dibiasakan begitu. Bukan di tengah jalan kemudian kita dorong dan ganti, itu tidak baik dalam demokrasi. Karena tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk memimpin. Apalagi kebalikannya baik. Kalau udah baik ya udah kita proses lagi untuk ke depan lebih baik lagi. Karena beberapa pembangunan belum selesai. Itu namanya demokrasi. Bukan anti kritik tetapi kira-kira nih apa nih data-datanya bagaimana. Oh ternyata kepuasan, oh infrastruktur jalan, oh konsepnya bagus. Ya sudah
Kita Baik. dukung lagi untuk ke depan, kan itu yang penting. Kalau ada yang lebih baik dari itu silakan kontestasi. Siapa yang merasa lebih baik itu demokrasi. 3 konsep pembangunan Bali yang kita ketahui dari alam, kerama Bali, kebudayaan, kemudian komitmen PJ Gubernur kita saat ini, Sang Made Mahendra Jaya Niki sendiri untuk melanjutkan apa yang sudah ada. Ya, karena secara filosofi tidak ada yang bertentangan, bahkan luar biasa. Secara yuridis jelas Baik, ada aturan, dan secara sosiologis masyarakat sedang menunggu itu. baik, baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Baik, saya Made Sekudan Karang, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om.